Pernah nggak sih kalian itu upload YouTube Short dengan penuh semangat, udah edit capek-capek, pilih musik, kasih caption keren, pas di-upload view-nya cuma 20 doang, atau bahkan malah lebih parah lagi, nggak ada yang nonton sama sekali. Tenang, kalian nggak sendirian. Banyak banget YouTuber pemula yang mengalami hal yang sama seperti ini. Dan kebanyakan masalahnya bukan di kontennya jelek, tapi karena mereka nggak sadar ya, bikin kesalahan-kesalahan yang bikin short mereka tenggelam di algoritma. Padahal ini masalah sepele banget dan bisa diselesaikan dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF. Pada video kali ini teman-teman saya akan berbagi tips 10 kesalahan dasar pemula yang ingin bermain di video short sehingga view mereka mentok di angka 0, 10, 20, bahkan paling banyak itu 500 saja. Nah, di sini teman-teman kita akan bahas ya 10 kesalahan fatal yang sering dilakukan para pemula saat bikin konten short, plus solusinya bagaimana biar video kalian itu bisa mulai dapat exposure yang layak. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan kalian bisa dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini jika bermanfaat dan sebarkan ke teman-teman yang lainnya biar nanti admin akan lebih bersemangat lagi membuat konten seperti ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, short itu memang lagi naik daun ya sekarang ya. Banyak yang bilang bahwa video short itu cara tercepat buat naik subscriber. Ya memang benar sih. Tapi yang nggak banyak orang bilang adalah short juga bisa jadi jebakan. Karena kalau kalian asal upload tanpa strategi dan pemahaman, maka short kalian nggak bakal kemana-mana. Bahkan bisa bikin channel kamu kehilangan identitasnya. Di sini nanti akan saya bahas 10 kesalahan YouTuber pemula yang sering dilakukan tanpa disadari. Itu akan membuat video shortnya semakin tenggelam dan tidak bisa FYP dan akan sulit mendapatkan uang dari video short. Nah, apa saja sih? Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan yang pertama adalah kalian mengandalkan short viral tanpa strategi. Nah, banyak pemula yang kejebak mindset asal viral dulu aja. Mereka berharap sekali viral, lalu subscriber bakal berdatangan. Tapi kenyataannya, video viral tanpa strategi cuma bikin penonton datang lalu pergi. Engagement-nya rendah dan channelnya jadi tidak berkembang lagi. Itu adalah kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, intro lama, hook lemah. Nah, short itu seperti kencan kilat ya teman-teman. Kamu cuma punya 1-2 detik buat bikin orang tertarik. Tapi, banyak pemula malah mulai dengan intro, kemudian logo, atau pembukaan yang nggak penting. Dan alhasil penontonnya langsung swipe sebelum video mulai seru. Solusinya bagaimana? Langsung ke intinya saja, mulai dengan hal yang memicu rasa penasaran, kontroversial, lucu, atau aneh. Hook kuat, itu sama artinya dengan retensi tinggi. Dan bisa juga nanti peluang viralnya akan lebih besar. Itu kesalahan yang kedua, teman-teman. Selanjutnya, kesalahan yang ketiga, format dan aspek rasio salah. Nah, ini adalah kesalahan teknis, tapi fatal banget ya, teman-teman. Karena short harus 9 dibanding 16 rasionya, alias vertikal. Kalau kalian upload video landscape, meskipun pendek, YouTube nggak bakal anggap itu short ya. Dan sekalipun dianggap short, tampilannya bakal jelek di HP. Dan penonton nggak betah di situ. Itu yang mungkin hal dasar, tapi sangat berpengaruh sekali terhadap penonton video kalian. Jadi kalian pastikan bahwa rasio video kalian adalah 9 dibanding 16, sama dengan di TikTok ya teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian, kesalahan yang kelima yang sering dilakukan adalah ngebom video tanpa konsistensi. Nah, banyak yang semangat di awal, teman-teman. Langsung upload 10 shot dalam sehari. Lalu setelah itu vakum seminggu. Nah, ini yang bikin algoritma bingung. Konsistensi lebih penting daripada kuantitas, teman-teman. Solusinya bagaimana? Nah, kalian bisa buat jadwal, misalnya ya. 1 shot per hari, atau 3 kali seminggu. Atau kalau bisa sehari sekali malah bagus, atau sehari 3 kali lebih bagus, tapi konsisten ya, jauh lebih efektif dan bikin algoritma punya pola interaksi terhadap channel kalian. Itu teman-teman, yang paling penting adalah konsistensi. Namun banyak sekali pemula yang tidak memperhatikan ini ya teman-teman, asal upload aja, upload sebanyak-banyaknya, boom, kita upload 5-10 hari ini, besoknya istirahat dulu, kemudian beberapa hari lagi baru upload lagi. Itu tidak konsisten teman-teman. Itu yang menjadikan YouTube-nya bingung, kalian tuh maunya gimana ya. Nah, kemudian kesalahan yang kelima yaitu kalian tidak menggunakan tren. Nah,
Short itu sangat bergantung pada tren, baik dari segi audio, gaya penyampaian, atau topik. Tapi banyak pemula yang upload konten original tanpa memperhatikan tren sama sekali. Akhirnya, apa yang terjadi? Short mereka nggak nyangkut di mana-mana. Nah, solusi dari masalah ini apa? Solusinya yaitu kalian bisa gabung tren, tapi kasih twist. Lihat tren audio atau hashtag yang naik, lalu sesuaikan dengan niche kamu. Jadi kalian harus pandai-pandai mencari tren terbaru saat ini, teman-teman ya. Kalau tidak, kalian akan ketinggalan zaman dan akan kalah dengan saingan kalian dengan tema yang sama, teman-teman. Itu, teman-teman ya. Jadi kalian harus menggunakan tren saat ini, teman-teman. Kemudian, kesalahan yang keenam, tidak adanya CTA, Call to Action. Nah, udah bikin konten keren, video keren, tapi penontonnya nggak dikasih tahu harus ngapain. Akhirnya ya mereka cuma nonton dan skip, tanpa subscribe, tanpa komentar. Nah, oleh karena itu teman-teman solusinya, di akhir video ajaklah penonton buat komentar, like, atau follow buat part 2 ya. Bahkan satu kata kayak setuju atau part 2 bisa bikin engagement naik drastis, teman-teman. Nah, itu pentingnya. Banyak sekali video short yang tidak ada arah untuk meminta di subscribe. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh YouTuber pemula, teman-teman ya. Oleh karena itu, CTA itu sangat penting sekali untuk meningkatkan engagement dan juga video kalian akan semakin viral nantinya. Itu kesalahan yang ke-6. Dan kesalahan yang ke-7, audio dan kualitasnya buruk. Short memang boleh dikatakan sederhana, tapi kualitas tetap penting. Audio yang nggak jelas, gambar gelap, atau goyang parah, bikin penonton langsung kabur, teman-teman. Ingat ya, ribuan short bersaing di swipe tiap detiknya. Kualitas menentukan siapa yang ditonton. Jadi, logikanya kalian memiliki niche yang sama dengan 1000 orang. Waktu itu sama-sama mengupload video ataupun konten. Nah, video kalian kualitasnya buruk, maka kalian akan di-sweep. Dia akan lebih milih ke yang lebih bagus lagi. Itu logikanya seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, kualitas audio maupun visual itu sangat menentukan sekali dalam membuat konten short ya, teman-teman. Dan kesalahan yang ke-8, tidak menganalisis performa video kalian. Ini yang mungkin dilewatkan para YouTuber pemula ya. Mereka tidak pernah menonton YouTube analistik mereka masing-masing. Asal upload aja tiap hari, tinggal nonton aja apakah ramai atau tidak. Tapi dia tidak mengevaluasi kontennya. Nah, banyak pemula upload dan langsung tinggal. Gitu aja ya. Padahal di dashboard YouTube ada data penting, teman-teman. Yaitu retensi, klik, waktu tonton. Ini senjata yang bisa buat akun kalian berkembang atau channel kalian berkembang. Nah, solusinya bagaimana, Bang? Ya, kalian harus menganalisis video mana yang performnya bagus, kenapa bisa bagus, dan ulangi polanya seperti itu. Eksperimen terus sampai ketemu format yang klik, yang sesuai dengan niche kamu. Pasti ada salah satu konten kalian yang banyak penontonnya, retensinya tinggi. Kalian pelajari dulu, apa keunikan atau kelebihan dari konten yang ini. Kalau bisa kalian tiru dengan pola yang sama. Itu, teman-teman. Dan kesalahan yang 9, teman-teman, kalian ngasal pilih caption dan hashtag. Nah, ini ya, caption dan hashtag bukan sekedar formalitas. Mereka membantu YouTube untuk mengkategorikan konten kalian. Kalau kalian nulis asal, short kamu nggak bakal direkomendasikan ke penonton yang tepat, teman-teman. Itu kesalahan yang YouTuber pemula yang sering dilakukan, asal buat hashtag, asal buat caption aja, tinggal aja udah ya. Itu kesalahannya. Kemudian kesalahan yang terakhir yang sering dilakukan adalah tidak sabar. Nah, yang terakhir ini paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula ya. Mereka itu nggak sabaran. Baru upload sekali, 2 kali, view kecil, langsung nyerah. Padahal banyak short butuh waktu beberapa hari buat naik, tidak langsung bisa naik, teman-teman. Konten itu ibaratnya bibit, teman-teman. Kadang perlu waktu buat tumbuh. Kalau kamu rajin, konsisten, dan terus belajar dari kesalahan-kesalahan, hasilnya nanti akan datang dengan sendirinya. Nah, itu teman-teman ya bisa dipahami ya. Jadi itu adalah 10 kesalahan yang sering banget dilakukan YouTuber pemula sampai saat ini ketika bikin short. Dan mulai dari hal teknis sampai mindset yang keliru, gimana? Apakah kalian pernah mengalami yang nomor berapa, teman-teman? Nah, kalau kalian merasa video ini ngebantu kalian buat mengembangin akun kalian, jangan lupa kalian bisa klik like dan share ke teman kalian yang juga lagi bangun channel YouTube. Dan kalau kalian pengen bahas lebih dalam lagi, misalnya gimana cara bikin hook yang kuat atau tulis caption yang benar, tulis di kolom komentar ya. Kita nanti akan bahas bareng. Oke, terus semangat bikin konten dan ingat, kreator sukses itu bukan yang paling viral, teman-teman, tapi yang paling konsisten belajar dan berkembang. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now.